Ya, oke Om, kembali lagi di channel Merpati Tinggian. Seperti biasa, saya akan membahas seputar merpati lagi. Tak bosan-bosannya ya Om ya. Namanya ini channel merpati ya, mau nggak mau harus bahas tentang merpati ya Om ya. Kalian sudah lihat tadi di video openingnya, saya lagi ngelop-ngelop merpati saya yang giring. Sebetulnya merpati tadi mau saya buat konten Om, dan video itu juga saya nggak sengaja saya video dan mau saya buat konten kok malah bertelur. Ya udah nggak jadi saya buat konten di video kali ini. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menggiringkan merpati agar maksimal hasilnya. Tentu ada beberapa faktor ya Om ya untuk menggiringkan merpati yang giringnya keras dan maksimal. Ada beberapa mungkin teman-teman kalian semua atau umum semua menggiringkan merpati itu dengan jamu, dengan gini. Ya saya kurang sependapat ya Om ya, kalau dengan jamu gini emang jamu itu juga perlu lah untuk menggiringkan merpati, tapi itu juga bukan faktor dari jamu juga merpati itu giring keras. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggiringkan merpati berdasarkan pendapat saya, menurut saya, berdasarkan statement saya ya Om ya. Kita bahas satu persatu. Cara menggiringkan merpati itu ada beberapa faktor dan ada beberapa faktor pendukung. Oke, kita bahas faktor yang utama dulu yang kita harus persiapkan. Yang pertama yaitu merpati. Merpati itu harus ada karakter Om, harus ada karakter. Kita mau menggiringkan keras itu harus memilih dulu karakter merpatinya itu. Kita bisa lihat dari jalur atau darah atau terahnya ya. Emang sangat penting lah kalau darah atau terah itu untuk merpati. Di lain pola perawatan dan pola pelatihan ya kalau namanya merpati itu nggak bisa ya Om ya kita mengandalkan pola perawatan saja tapi merpati sembarangan atau pola perawatannya sembarangan. Ketiga itu kalau ingin merpatinya bagus harus memenuhi syarat tiga itu: merpati bagus, merpati pola perawatannya bagus, dan juga pola pelatihannya juga yang bagus. Malah kemana ini bahasnya? Tadi karakter yang pertama harus kita cari. Kalau kita beli asal-asalan di pasar atau di mana yang karakternya nggak jelas ya, kita mau menggiringkan merpati itu percuma Om ya. Kalau karakter merpati itu nggak giring keras ya nggak mungkin giring keras ya. Misalnya itu seperti merpati pos atau merpati Jawa Semut itu emang udah karakternya nggak bisa giring keras atau template. Ya bisa giring, hanya sekedar giring, tapi kita keplek gitu nggak bisa naik ataupun keket banget ya. Itu yang pertama adalah karakter ini ya udah dari sononya Om ya, dari bertelur ipik gitu itu udah kita bisa ini nanti karakternya gimana, giringnya gimana. Tapi ya kita harus mencobanya kalau dia sudah dewasa ataupun dia sudah giring atau sudah mapan. Oke, yang kedua jantan dan betina itu harus saling suka ya Om ya. Ya heran kalau pemain-pemain besar itu menggiringkan merpati atau menjodohkan merpati itu dia bermodal dulu betina banyak berwarna-warni, jantan nanti kita lepaskan biar memilih sendiri ya. Kalau ibarat manusia itu cinta nggak dipaksa, itu juga berpengaruh Om. Oke, yang ketiga harus kawin setiap hari ya Om ya. Ya minimal merpati itu kawin sehari 3 kali lah, itu udah bagus banget itu. Ya karena gimana ya, namanya merpati giring itu kan mau bertelur toh Om ya. Kalau nggak kawin secara rutin atau terus menerus ya nggak akan bertelur nanti merpatinya gitu. Oke, yang keempat merpati harus rutin bertelur. Dalam arti betina ini harus
setidaknya seminggu sekali bertelur ya Om ya. Ya kalau merpati saya yang saya alami biasanya antara 7 hari sampai 8 hari 9 hari itu harus bertelur. Kalau enggak bertelur kita ganti. Nanti efeknya kemana? Ya efeknya nanti giringnya kendor Om ya. Giring itu karena proses merpati jantan menotoli si betina itu agar ke kandangnya agar bertelur gitu loh Om. Kalau teman-teman semisal menemukan merpati, Bang kok merpati saya kemarin beli giring sekarang kok enggak, ya makanya dari itu merpati itu ada fasenya gitu loh ya, antara 8 sampai 9 hari lah itu harus bertelur. Kalau enggak bertelur ya kendor, makanya itu harus kita cari yang betina yang rutin bertelur. Yang kelima, merpati harus siap dan matang. Dalam arti merpati itu kalau betina ya harus yang sudah terbukti nelurnya rutin. Kalau yang jantan ya minimal itu merpati harus sudah rampas ya. Kalau masih lar 3, 2, 1 itu masih giringnya belum maksimal lah Om. Ya kalau ibarat kata manusia itu masih darah muda ya, masih umur 17 sampai 20. Kalau sudah rampas itu menuju umur 20 sampai ya 20 ke atas lah ya, itu menurut pribadi saya. Kalau merpati muda itu ya biasalah, kalau lagi giring itu lagi pengenalan, proses pengenalan, ya setidaknya itu nanti merpati itu bertelur 3 kali dengan betina yang sama. Nanti semakin hafal merpati jantan itu ya semakin keket juga merpati yang kita akan giringkan. Faktor yang keenam, kita bisa panasin. Ini juga berpengaruh besar, kita memanasin merpati, kita panasi dengan jantan yang lain. Jodohnya kita umpetin dulu di belakang gini, belakang terus kita kawinkan, nanti kita lepaskan, itu buat merpati cemburu ya. Dan semakin banyak merpati di sekeliling rumah Anda atau dimanapun kalian berada itu juga berpengaruh untuk merpati giring ya, ibaratnya cemburu lah ya. Mungkin itu saja faktor-faktornya ya. Kalau kalian menonton video saya dan melakukan praktek ini, kalau melakukan praktek itu enggak sekali jadi ya Om ya. Terkadang kita punya teori tapi kita jalankan itu butuh proses, emang 1 kali 2 kali gagal, itu yang saya alami juga begitu Om. Oke, kita lanjut ke pembahasan faktor-faktor pendukungnya. Ada banyak faktor pendukung atau pendorong, ini juga perlu Om. Ya namanya merpati itu jangan nanggung-nanggung lah kalau memelihara merpati. Oke, kita bahas satu persatu faktor pendukungnya. Yang pertama adalah merpati sehat. Merpati itu harus sehat Om. Ya kalau kita manusia aja kalau nggak sehat mau ngapa-ngapain juga males toh Om. Ya sama halnya dengan merpati, merpati harus sehat juga. Oke, yang kedua bisa dengan jamu, suplemen, vitamin. Kita bahas jamu dulu. Jamu itu juga bisa banyak lah beli atau kita bikin sendiri. Itu jamu juga berpengaruh untuk kesehatan juga, untuk daya tahan juga bagus. Vitamin itu ya macam-macam ya, kita bisa berikan vitamin B kompleks lah atau minyak ikan lah. Kalau menurut saya kalau minyak ikan juga, kalau yang enggak minyak ikan dari hati ikan itu juga efeknya enggak terpengaruh ya Om ya. Dengan yang dijual di pasaran itu juga kualitasnya kurang bagus. Kalau emang diragatin ya jangan nanggung-nanggung, kita beli yang kualitasnya juga minyak ikannya juga bagus. Suplemen juga berpengaruh banget Om. Kenapa? Ya dulu saya pernah sharing dengan teman saya, itu pemain ayam Om, ayam Bangkok ya. Dia tuh selalu menggunakan suplemen. Itu pengaruhnya juga bagus. Tarungnya juga wah, ngeri lah ibaratnya. Terus kalau enggak sampai darahnya habis itu enggak akan mati Om. Ayam itu juga sama halnya dengan merpati. Merpati itu juga berpengaruh, itu tenaganya 2 kali lipat lah Om. Semakin semangat juga merpatinya
Ya tak heran ya, tapi ini kalau saya kurang bagus ya, mendingan saya yang alami saja kalau menggiringkan merpati, toh ya juga untuk senang-senang aja kalau saya. Ya, nah, efeknya apa? Ya efeknya nanti Om kalau sudah tua itu ya mungkin telur, efeknya telur nggak ngisi lah, atau merpati itu umurnya seharusnya 20 tahun cuma hanya bisa 10 tahun lah, yaitu ibarat kalau manusia kita meminum minuman keras atau yang lain yang bikin organ tubuh kita itu rusak. Oke, lanjut yang faktor yang ketiga, malam hari ini ya sebenarnya kawin malam hari ini termasuk ya kawin setiap hari itu Om ya. Kawin malam hari, kawin setiap hari itu menambah ya, kalau manusia kalau kita sedang jatuh cinta saling ketemu, saling ya gitulah ya, pasti akan tambah cinta gitu loh Om. Oke, yang selanjutnya dikrekep itu juga pengaruh Om, yaitu sama aja. Kita semakin merpati itu berdekatan ya, saling digupon itu saling jatuh cinta lah ya, itu semakin menambah, ini juga berpengaruh Om. Jangan sampai dilupakan, ini krekep ini juga perlu. Oke, faktor selanjutnya kenal lokasi atau kenal kandang ya Om ya. Ya tak heran kalau merpati baru itu biasanya masih adaptasi ya Om ya, itu hal wajar lah. Merpati kayak gitu, apalagi merpati nggak jinak atau jarah itu ya emang ada efeknya dalam menggiringkan merpati. Oke ya, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, bisa kritik juga. Pokoknya bantu channel ini supaya berkembang. Saya akan nanti berikan pengalaman-pengalaman saya memelihara merpati, dan juga bisa kalian request kalau saya bisa membuatkan videonya, request apa gitu, saya akan bikinkan video kalau bisa. Oke, makasih semuanya. Salam melik-melik jos.